Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem cerdas atau intelligent system. Nah, referen yang bisa saya pakai itu ada ini. Kemarin juga sudah kita bahas di kontrak kuliah ya. Jadi tinggal dilihat lagi di kontrak kuliah. Kemudian outline kita secara garis besar itu ada pengenalan intelligent system atau intelligent control untuk robotika, kemudian fuzzy logic control, kemudian fuzzy PID controller, dan terakhir itu neural network. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pengenalan intelligent control atau intelligent system. Nah, kenapa kita butuh intelligent system atau intelligent control di robotika? Karena di robotika itu untuk membuat sebuah robot itu kebanyakan kompleks ya. Jadi di dalam robot itu butuh vision, butuh motionnya. Kemudian dari vision dan motor itu untuk supaya bisa bekerja sama itu kan butuh intelligent control ya atau intelligent system ya untuk membuat proses pergerakan robot itu menjadi lebih baik. Jadi robotnya itu menjadi lebih cerdas gitu setelah dikasih intelligent control di dalamnya. Kalau seandainya tidak ada, misalnya kita hanya pakai logika if else saja tuh terkadang kan robotnya sering error di tengah jalan. Jadi untuk membuat robot itu menjadi lebih pintar, ya kita butuh tanamkan sebuah sistem pintar di dalamnya begitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke fuzzy logic. Nah, di dalam fuzzy logic itu ada apa saja? Nah, dalam fuzzy itu ada pengenalan ya, seperti biasa. Kalau untuk mengenal suatu yang baru itu pasti ada pengenalan. Kemudian di dalam fuzzy itu juga ada fuzzy set, kemudian ada fuzzifikasi dan membership fungsi, kemudian ada fuzzy rule, ada defuzzifikasi, kemudian ada fuzzy logic arsitekturnya seperti apa, dan terakhir nanti kita akan coba fuzzy di dalam Python. Nanti sebelum masuk ke fuzzy dalam Python, saya akan kasihkan cara gimana sih menginstal Python, kemudian menambahkan dependencies fuzzy di dalam Python itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke introduction. Nah, fuzzy story-nya seperti ini. Sebenarnya fuzzy itu sudah lama ada ya, dari zaman Yunani kuno itu sudah ada. Kemudian tahun 65 itu dikembangkan lagi oleh Lutfi Sadeh ya. Jadi ini yang pertama kali idenya fuzzy itu dipublish secara umum tahun 65 ini. Makanya kebanyakan kita tahu pendirinya fuzzy itu dari Lutfi Sadeh. Tapi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno dulu. Kemudian setelah itu tahun 72 ada Profesor Terrano itu membuat grup walking pertama kali di dunia dengan menggunakan fuzzy system. Kemudian tahun 74 ini ada Mamdani itu membuat fuzzy logic itu diimplementasikan pada sistem kontrol di mesin uap. Jadi makanya nanti ada namanya metode defuzzifikasi itu ada metode Mamdani, ada metode Takagi Sugeno, ada Mamdani seperti itu. Kemudian tahun 76 itu dibuatnya industrial application untuk semen, untuk mengontrol semen. Kemudian tahun 80-an ini fuzzy digunakan untuk marketplace, untuk penjualan seperti itu ya. Jadi sebenarnya fuzzy ini tidak hanya bisa digunakan untuk di robotika saja. Jadi untuk fuzzy ini juga bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu ya, misalnya memprediksi cuaca, memprediksi tips pemberian orang misalnya, kemudian memprediksi hal lainnya juga bisa. Jadi tidak hanya bisa digunakan di dalam kontrol. Kalau kontrol kan biasanya kita mau mengontrol suhu misalnya, kontrol suhu, kemudian supaya suhunya itu
bisa dikendalikan secara lembut misalnya, nah itu bisa pakai fuzzy seperti itu. Atau misalnya mau ngontrol kecepatan motor, nah itu juga bisa pakai fuzzy. Kemudian itu untuk di robotika ya, atau misalnya untuk memprediksi di mana ruangan robot akan berjalan, misalnya di robot pemadam api ya. Misalnya dia mau ke ruangan satu dulu, nah itu kan kita bisa prediksi dulu dari lingkungan sekitarnya robot, seperti apa modelnya gitu. Nah, fuzzy itu sendiri bisa dilihat dari sini ya. Gambar yang pertama itu ada slot. Slot itu kan pergerakannya itu sekitar 0,54 meter per second ya. Kemudian ada citah. Nah, citah ini kan paling cepat ya. Nah, jadi bedanya fuzzy sama boolean logic itu, kalau boolean logic itu kalau nggak 0 ya 1 hasilnya. Jadi kalau seperti di gambar, kalau nggak lambat ya cepat. Itu hasil boolean logic. Beda dengan fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini misalnya kita di gambar ada gambar harimau, ada gambar kelinci, kemudian ada citah. Nah, ini kan ada kelompoknya ya. Kelompok cepat, kelompok kelompok cepat, lebih cepat dan paling cepat. Jadi kelompok cepat itu ada di siapa namanya? Harimau, kemudian lebih cepat itu ada di kelinci, kemudian yang paling cepat itu si citah, seperti itu. Nah, itulah si fuzzy logic itu. Jadi logikanya itu tidak 0 dan 1 lagi, tapi mungkin ada 0, ada setengah, ada 1 atau 0, seperempat, setengah, 1, seperti itu ya. Itu bedanya antara logika fuzzy dan logika boolean. Oke, untuk pengenalannya saya kira cukup di sini. Sekian dan terima kasih.